Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi azza min qail. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Allahumma shalli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadil Mukhtar wa alil adhahar wa sabil akhyar radini amli fudalih. Allahumma ilman nafqahu awamirak wa nawahiyak warzuqna fahman na'lamu bi kaifa najik ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyina hadzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna binuril fahm wa akhrijna min dhulumatil wahm waftah lana baba rahmatik wansur alina hikmataka ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Hadratil quramal izza wal ulama wal masyayikh, hadratil mukarram Kiai Haji Ali Masuri, Kiai Abdul Matin Jawahir Sahibul Ma'had, beberapa masyayikh yang hadir, Bapak Profesor Dr. Maskuri Bakri, Rektor Yusma, juga beberapa rektor yang hadir, Bapak PLT Kakanwil Jawa Timur, Kemenak Jawa Timur, juga Bapak Kemenak Tuban, Bapak PD Pontren, Bapak Laksono, pengurus PCNO Kota Tuban, baik jajan Surya maupun Tanfidiyah, khususnya Bapak Bupati dan Wakil Bupati, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, dan semua hadirin hadirat rahimakumullah jami'an. Saya tadi dibisi oleh Kiai Ali, sudah langsung didoai saja. Saya cocok memang, hanya saja pertanyaan apakah kalau saya nanti bicara dia takut kalah sehingga minta saya hanya nutup dengan doa. Tapi saya setuju tidak akan bicara, karena wakil Rais Jawa Timur saja seperti itu, apalagi yang Rais Am. Kira-kira seperti itu. Tapi monggo kerso, karena ini sudah siang dan saya kira cukup nggih Kiai Matin nggih. Cekap nggih. Pundi Kiai Matin. Sekedhik mawon nggih. Para bapak, para ibu hadirin hadirat rahimakumullah jami'an. Ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih, menyatakan la ta'tis sa'ah hatta ya'ti 'alan nas zamanun la yadri al-qatil fima qatal walal maqtul fima qutil. Qalu wa madzaka ya Rasulullah? Qala al-haraj. Qalu wa mal haraj ya Rasulullah? Al-qatlu 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 wa fi riwayatin al-ikhtilat wal ikhtilaf. Al-qatil wal maqtul finnar. Al-hadis au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki penting niki.
Artinya kurang lebih ngaten, kiamat belum akan segera didirikan, belum akan segera datang sebelum datang suatu masa, satu zaman, yang zaman itu seorang yang membunuh dia tidak tahu apa motivasi membunuh, apa penyebabnya, apa ilatnya dia sampai melakukan pembunuhan. Walal maktul fi makutil, begitu juga yang terbunuh, dia juga tidak tahu apa salahnya kok sampai dia dibunuh. Ini suatu berita dari Rasulullah yang luar biasa, sampai sahabat bertanya, wa madzaka ya Rasulullah, apa sebetulnya peristiwa itu ya Rasulullah, kok sampai pembunuh dia tidak tahu apa motivasinya, yang terbunuh pun dia tidak tahu apa kesalahannya. Rasulullah menjawab, al-haraj atau yaumul haraj, itulah yang disebut dengan hari ketidakmenentuan, hari yang ketidak ada kejelasan, al-haraj. Tapi sahabat tanya, wa mal haraj ya Rasulullah? Al-qatlu, pembunuhan. Wa fi riwayatin al-ikhtilat wal ikhtilaf, campur aduknya sebuah pemahaman, menipisnya kemampuan membedakan antara hak dan batil, sehingga menjadi suatu hal yang membuat ketidakjelasan suatu masa. Dan akhirnya masyarakat di situ itu tidak bisa melepaskan diri. Makanya Rasul nyatakan al-qatil wal maqtul finnar, yang membunuh dan yang dibunuh kedua-duanya masuk neraka. Kalau si pembunuh masuk neraka wajar sekali, bahkan itu sebagai sanksi daripada perbuatannya. Tapi yang terbunuh, yang katanya tadi tidak tahu apa-apa kok masuk neraka, hadis ini harus bisa kita bedah pada zaman-zaman sekarang ini. Hadis ini harus bisa kita jelentrehkan. Para bapak, para ibu hadirin hadirat rahimakumullah, fenomena pada dekade akhir-akhir ini sudah nyata ketidakjelasan ini, ketidakpastian di dalam sebuah kehidupan. Di dunia industri yang kita kenal ada 4.0, sekarang sudah amping-amping, bahkan sudah keluar yang disebutnya 5.0 yang akan menggusur 4.0. Dulu kita mengenal, setiap kita pegang HP yang namanya Nokia, sebuah perusahaan raksasa, tiba-tiba sekarang hilang, digantikan oleh yang namanya Samsung dan lain sebagainya. Dulu kamera, telepon rumah, dan apa yang dulu merajai tiba-tiba digusur dengan produk-produk baru. Artinya semua orang harus sangat hati-hati, punya planning, punya timing yang bagus, karena ini sebagai tanda-tanda ketidakjelasan masa depan ini, terutama di dalam memahami agama. Kita kenal sekarang ini sudah muncul disebut era disruption atau era VUCA dalam dunia industri. Inilah yang dimaksud dengan sabda Rasul tadi, sebelum kiamat datang akan datang suatu masa ketidakjelasan. Sampai-sampai si pembunuh dia tidak tahu apa motivasinya, yang dibunuh pun tidak tahu apa kesalahannya. Tapi kedua-duanya masuk neraka. Ini masalahnya. Kenapa sampai demikian? Karena ruwetnya masalah, ya, membudayanya masalah, sehingga masing-masing kita pun sulit lepas daripada
suasana keruwetan, ketidakjelasan ini. Ketidakmampuan itulah sebuah kesalahan besar, akhirnya akibatnya kilahuma finnar, kedua-duanya masuk neraka. Menipis-menipisnya kemampuan membedakan hak dan batil. Kita sudah sekarang di dunia, di kisaran ini, berita-berita hoax sudah menjadi landasan dan marojik referensi. Ini tidak dirasakan, tidak dialami oleh para pemuda-pemuda saja, tapi si tua-tua, bahkan ba'dul masyayikh pun terpengaruh dengan berita-berita hoax. Padahal kalau kita runut, berita hoax ini sejak zaman nabi-nabi dulu sudah menjadi sebuah malapetaka bagi sebuah bangsa. Tapi sekarang berita hoax menjadi sebuah hal yang biasa. Bisa-bisa kita mengira amal kita ini sudah bertumpuk-tumpuk, tapi karena kita tidak mampu lepas dari situasi seperti ini, melihat kotak amal kita ternyata kosong. Yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Kecerdasan, kepandaian yang tadi oleh Mbah Kiai Ali disampaikan harus bisa dibuktikan saat ini, harus bisa direalisasikan di situasi semacam ini. Para bapak, para ibu hadirin hadirat rahimakumullah, beruntung sekali pada hari ini Pondok Pesantren Sunan Bejagung melonsing Ma'had Ali bagi mahasantri. Ini adalah sebuah upaya kecil, ya. Saya anggap kecil karena dunia sudah seperti ini sudah. Racun ikhtilat sudah begitu merata. Tapi ini sebuah upaya yang luar biasa untuk melahirkan generasi-generasi yang bukan sekedar cerdas tapi benar. Cerdas penting, tapi benar lebih penting. Ma'had Ali lah yang dikelola oleh pesantren, khusus pesantren Sunan Bejagung ini, yang saya yakini insya Allah akan melahirkan kader-kader yang bukan hanya cerdas tapi benar. Cerdas saja sekarang, pinter saja tidak cukup. Sudah banyak contohnya, kakean contoh wong cerdas wong pinter, kenyataannya banyak yang keblinger. Ya. Para profesor-profesor sing budak-budak ndase saking pintere, semua ilmu dia kuasai, sampai kepalanya ini budak. Ini dulu. Sekarang banyak orang budak bukan karena profesor, bukan karena pinter, kakean micin. Sampai di Jakarta ada sebuah perkumpulan yang disebut dengan Perbakin. Ternyata saya pikir ini perkumpulan olahraga, ternyata perkumpulan baduk kinclong. Jadi sudah banyak contohnya, apalagi sebentar lagi diperkirakan pada tahun 2030 puncaknya bonus demografi. Bonus demografi itu apa? Yaitu masa yang mana rakyat yang usia produktif lebih banyak daripada usia non produktif. Bisa mencapai 70%, bahkan 80%. Indonesia saat ini sudah masuk pada bonus demografi ini. Artinya anak-anak milenial mulai usia 15 sampai 64 inilah nanti akan dominan sekali. Dalam kurang beberapa tahun lagi, puncaknya pada tahun 2030, itulah puncaknya bonus demografi. Artinya apa? Di situ akan melahirkan sebuah lamunan, khayalan. Kalau sudah usia produktif menguasai, dominan, maka kesejahteraan yang akan ia dapatkan, ya, kemapanan hidup yang akan dicapai. Karena apa?
Karena 70% manusia, masyarakat Indonesia ini adalah usia produktif. Yang situ digambarkan bahwa 100 orang ya, atau 100 orang yang berusia produktif ini justru mampu menafkahi kira-kira 40 orang yang tidak produktif. Ya. Kalau dulu 1 orang produktif menafkahi 10 orang, tapi sekarang berbalik. Para bapak, para ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Disinilah peran pentingnya pesantren, terutama Ma'had Ali. Kenapa? Kalau usia produktif ini kita biarkan seperti ini, hidup di masa fitnah, ya, anak-anak kita tumbuh di situasi fitnah. Sebagaimana sahabat Abdullah bin Abbas menyatakan, kaifa antum idza labisatkum fitnah. Bagaimana kan kalau sudah fitnah ini seperti pakaian kalian, melekat. Semua tidak akan bisa lepas telanjang bulat dari pakaian. Walaupun hanya katok kolor, celana dalam, tetap dia berpakaian. Apalagi pakaian yang lengkap. Bagaimana keadaan kalian manakala fitnah ini sudah seperti pakaian yang kalian kenakan? Artinya kalian tidak bisa lepas dari fitnah. Yarbuz zaghir fiha wajburul kabir wa ittakhitan nas sunnatan. Masyarakat sudah menganggap fitnah ini sebagai sunnah, sudah dibalik ya. Sunnah dianggap fitnah, fitnah dianggap sunnah. Bagaimana keadaan kalian? Pada akhir hadis ini menyatakan, manakala agama digunakan untuk meraih dunia dan kekuasaan, manakala agama hanya sebagai alat, hanya sarana mencapai suatu tujuan. Dan ini sudah banyak tanda-tanda seperti itu. Bersyukurlah kita dengan peningkatan ini. Mahasantri diselenggarakan Ma'had Alinya, ini sebagai bentuk upaya bagaimana anak-anak kita ini nantinya bukan sekadar pinter tapi juga benar. Ini yang lebih penting. Para bapak, para ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Oleh karena itu kita apresiatif atas sebuah upaya yang demikian. Dalam masa 23 tahun Pondok Sunan Bejagung sudah memiliki Ma'had Ali ya. Dan Ma'had Ali yang dikelola Pondok Sunan Bejagung, saya yakin ini sebuah pendidikan yang tidak akan pernah tertinggal ya. Tidak akan pernah dan nanti akan dicari oleh masyarakat luas, karena mereka tahu bahwa bukan hanya kecerdasan yang memberikan sebuah kebahagiaan. Di dunia Eropa sendiri saat ini sudah mulai mencari-cari pemimpin yang benar, bukan hanya pinter. Justru yang benar ini yang dicari. Mudah-mudahan Ma'had Ali yang sudah di launching ini terus berkembang baik, terus menjadi Ma'had Ali yang besar, bisa membuka cabang di mana-mana dan memberikan manfaat yang besar bagi umat, menjadi solusi di saat umat ini mengalami sebuah kebingungan, ketidakjelasan dalam hidup. Dan di saat-saat seperti inilah pahala itu akan berlipat-lipat ganda daripada situasi-situasi yang normal. Inilah yang bisa kami sampaikan. Kurang mohon maaf. Ihdinas siratal waffaqanallahu wa iyyakum ila rasyad wa aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah hadina kul niyatin salihah wa mana wa nabi sallallahu la hadna bil mustafa wa ikhwanin ban ashabi azwaj jami jamil alamil amilin wa syuhada wa sunna khusna sayyid Muhammad Imam Syafi'i Hujjatul Islam
Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Ahmad Al-Badawi, Syekh Ahmad Arif Hamzah Dasuk, ya Syekh Salim bin Masis, Syekh Hasan Asyadil Bal Abbas Al-Muslim Al-Sekandari Sayyidina Muhyiddin yang sana. Thumma ila Ta'isra Jami', thumma ila Basunan Bejagung, thumma Mu'asyadil Jam'iyah Syasim Asma, thumma ila Hadirin wal Hadha Afam Yasa, Sahibat Ahdal Ma'ad wa Jami' Liyal Afal Mugham. Syamul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillah ba'amin. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ba'amin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin khatamin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi washabihi. Allahumma taqabbal minna ya Allah salatana, siyamana, qiyamana, ruka'ana, takhassu'ana, tadarru'ana wa julusana ya Allah fi hadal majlis wa juhudana ya Allah wa amalana salihah wa tamim taqsirana wa la tatil biha juhana ya alamin wa ya khairan nasirin birahmatika arhamar rahimin. Allahumma ja'al siyamana ya Allah siyamas shaimin wa qiyamana ya Allah qiyamal qaimin wa la taj'alna ghafilin. Allahumma ya Allah anta dzul fadlil azim wa anta dzul karmil amin. Tafaddal alaina ya Allah al hadirin wal hadirat wa aula khususan mu'asyahadi hadal ma'had ya Allah ya Allah ya Allah kirimna yang birahmatil istiqamah was sa'ada was siyadah wa riyasal amanah wal fatana was sihah wal afiyah wal mu'afah was syafa'ah wal ifah wal qana'ah wal ziyadah wal zahad al barakah was salama fid dunya dunya akhirah. Allahumma khsuna bi annika lati la tanam waqnufna bi nalfi la yuram warhamna bi fala nuhlak anta waliyuna anta nasu anta malja'una kamin ni'matin an'amta alina qalla inda syukruna wa kamin baliyatin ibtalitana qalla inda sabruna wa yamin inda ni'matihi qalla inda syukruna falam yahrumna wa yamin inda baliyati qalla inda syukruna sabruna falam yakhdhulna wa yamin dar'an khati'at wal masyi wal mukat walam yafdhahna antusila ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma la tada' lana fi majna hadha damban illa ghafartah wa la maridan illa syafaitah wa la jahlan illa 'allamtah wala asiran yassarta wala hamman illa faratta wala aiban illa satarta wala dainan illa qadaita wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah hiya laka radiyan illa qadaita sarta birahmatika arhamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammadin nabi wa ala alihi washabihi wa baraka sallam walhamdulillahirabbil alamin bi sirri asraril Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.